Tommy Shelby dari Peaky Blinders. Seseorang yang pendiam, introvert, yang sangat karismatik. Banyak scene di Peaky Blinders yang menunjukkan Tommy di situasi berbahaya, tapi Tommy Shelby ini selalu menghandle situasi tersebut dengan keren. Situasi yang berbahaya tersebut malah membuat dia menunjukkan sisi karismatiknya. Nah, ini yang mau gue bahas nih. Menurut gue banyak banget perilaku Tommy Shelby ini yang bisa kita tiru, terutama untuk lo yang pengen menjadi introvert yang karismatik. Walaupun Peaky Blinders ini hanya film, tapi yang gue akan bahas ini bisa diaplikasikan dalam situasi kehidupan nyata. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja nih. Salah satu hal yang spesial dari Tommy adalah kemampuannya dalam menangani konflik dengan tidak reaktif kepada hal yang tidak perlu. Tommy bahkan bisa terlihat sangat pede walaupun dia tidak mengucapkan satu kata pun. Menjadi tidak reaktif juga pertanda bahwa lu gak segampang itu terpengaruh terhadap hal-hal yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Lu hanya fokus terhadap tujuan lu. Di situasi dimana orang-orang udah panik, tapi dia tuh bisa stay cool dan berpikir jernih untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini membuat dia tuh terlihat karismatik. Ya, contohnya seperti video berikut nih. Lihat bagaimana Tommy tidak reaktif ketika situasi menjadi tegang. There are other ways of carrying out this mission. Please allow me put a bullet in this scum tinker's head. He researches his enemies. That's why he's been chosen. I am chosen. I'm chosen. Could the chosen one smoke? Lihat bagaimana situasi tersebut malah membuat Tommy Shelby ini terlihat pede dan karismatik. Hal ini bisa lo aplikasikan terhadap situasi yang lebih nggak berbahaya ya. Contohnya misalnya pada saat lo kerja kelompok, ataupun lagi meeting, pas situasi lagi sulit dan orang-orang udah mulai pada panik, lo jangan ikutan panik. Stay cool kayak Tommy Shelby dan berpikirlah secara jernih. Ya tentunya nggak mudah ya untuk nggak panikan, tapi hal ini akan gue bahas pada part-part selanjutnya di video ini. Nah, yang selanjutnya nih, banyak riset yang menunjukkan bahwa bahasa tubuh tuh bisa berpengaruh terhadap pikiran lu. Gerakan tubuh yang ketakutan akan membuat lu merasa takut. Gerakan tubuh yang terbuka akan membuat lu merasa pede. Dan yang ini nyambung ke pembahasan gue berikutnya. Bagaimana sih cara biar nggak gampang panikan? Ya coba contoh gerakan tubuh Tommy Shelby ini ya. Lihat bagaimana saat negosiasi, sering sekali gerakan tubuhnya itu terlihat lebih lambat dan santai. Contohnya seperti ini. Talking to you, Mr. Shelby. Jadi ketika lo bergerak secara pelan dan santai, di situasi dimana banyak orang tuh akan panik dan bergerak secara terburu-buru, itu akan menunjukkan kalau lo tuh nggak takut akan tekanan yang diberikan. Ya tapi jangan disalahartikan gitu ya. Misalnya lo lagi telat bangun untuk pergi ke sekolah atau kerja, terus malah santai-santai aja gitu. Ya jadinya malah telat beneran gitu kan. Hal ini tuh bisa lo aplikasikan ketika lo negosiasi dengan klien misalnya. Ketika mereka memberi tekanan ke lo, hal ini bisa banget lo terapin untuk membuat lo tuh nggak takut dengan tekanan tersebut. Dan akhirnya bisa membuat lo unggul di negosiasi. Selanjutnya, masih dalam bahasan gerakan tubuh ya. Hal berikutnya yang bisa kita contoh dari Tommy Shelby adalah tatapan matanya. Tommy ini orang yang sangat nyaman menatap mata orang lain walaupun sedang terjadi konflik yang menegangkan. Contohnya seperti ini. I do not share their fantasy. And as for my sister, I've already dealt with the situation. Freddie Thorne is at the very top of my list. I'll cross him off. He won't be returning to the city. I'll make him part of our deal. What deal? You and your specials will leave my businesses alone from now on. Ya sebenarnya itu bukan ajang lama-lamaan tatapan mata gitu ya. Tapi dengan menunjukkan bahasa tubuh seperti ini akan mengirimkan sinyal ke lawan bicara lu kalau lu tuh nggak takut. Dan buat beberapa orang, ini akan membuat mereka tuh segan sama lu. Terus tatap matanya ketika lu pengen menunjukkan kalau lu tuh nggak takut. Kalau lu pengen menurunkan ketegangan tanpa mengirimkan sinyal kalau lu takut, tatap matanya 3-5 detik dan coba lihat ke objek lainnya, entah itu orang lain ataupun benda, dibandingkan melihat ke bawah. Secara riset, menatap mata juga akan membuat tuh terlihat atraktif dan juga karismatik. Jadi gerakan tubuh Tommy Shelby ini tuh sangat amat bagus untuk kita tiru ya. Selanjutnya adalah cara lu bicara dan apa yang lu bicarain. Mungkin lu udah sering banget denger nih dari pemilihan kata yang digunakan Tommy Shelby. Dia tuh terdengar meyakinkan banget. Contohnya seperti ini nih. Lihat bagaimana dia tuh sangat straightforward dalam pemilihan kata-katanya. Just a few more yards to go. And you will change your ways.
Terlihat meyakinkan dalam pemilihan kata akan membuat lo terlihat pede. Ya contohnya misalnya, jangan bilang, oh saya pikir kalau ide ini lancar, mudah-mudahan perusahaan ini akan menjadi lebih baik. Tapi bilang seperti ini, saya percaya kalau ide ini dijalankan, maka perusahaan ini akan menjadi lebih sukses. Selain dari pemilihan kata, nada berbicara juga sangat berpengaruh. Ini menarik ya, perhatiin deh kalau kebanyakan dari nada berbicara Tommy Shelby, itu dari nada atas ke bawah. Contohnya gini nih. Men lose their jobs and they become addicted. From now on, you will sell only cigarettes, cake, and tea. If I hear that you're selling opium again, time will indeed run out very quickly for you, do you understand? Ini dari risetnya nih, dimana kalau lo ngomong dengan nada dari atas ke bawah, dibandingin dari bawah ke atas, lo akan terdengar lebih powerful dan lebih pede. Karena kebanyakan penggunaan dari nada yang dari bawah ke atas, itu biasa digunakan tuh pada saat kita bertanya. Jadi nggak terlihat sepowerful itu. Contoh, lagi mau makan apa? Mau pergi kemana? Nah, ini menarik banget ya. Ini bisa kita tiru dalam berbagai situasi. Oh iya, sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini ke depannya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya masih berhubungan dengan berbicara. Berbicaralah dengan perlahan dan menggunakan jeda. Gaya berbicara Tommy ini lebih ke pelan ya, dan sering menggunakan jeda untuk menggapai perhatian orang-orang. Ini sering banget gue bahas di video-video sebelumnya. Contohnya misalnya di video Panji ya. Nah, lihat deh contoh video berikut ini. You know, Michael, when you're dealing with a very powerful enemy, taking revenge sometimes requires time. You have to pick your moment. That moment will come. Jeda adalah dimana lu tuh nggak ngomong apa-apa, tapi di saat itulah lu bisa menarik perhatian orang-orang. Tentu saja mungkin beberapa dari kalian tuh udah ada yang mikir ya, kalau ngomong pelan-pelan dan ada jedanya ini, takutnya tuh disela orang lain gitu kan. Jadi gimana caranya biar nggak disela? Ya jawaban gampangnya tuh jangan stop berbicara pada saat orang nyela lu. Contohnya gini. It is my duty to take responsibility for the welfare of my constituents. The clock is still ticking. Consumption of opium is very prejudicial. Jawaban lebih rumitnya, Tommy Shelby ini walaupun dia tuh ngomongnya pelan dan banyak jeda ya, tapi omongan dia tuh sangat berbobot. Karena kebanyakan dia tuh udah tahu kelemahan lawannya tuh apa dan apa yang lawannya tuh inginkan. Jadi pastikan kalau omongan lo tuh nggak asal bunyi doang gitu dan berbobot tentunya ya. Nah yang terakhir adalah memberikan penawaran persuasif yang tidak bisa ditolak. Maksudnya apa? Nah ini gue langsung kasih contoh secara real life aja ya. Misalnya lu di tempat kerja, lu pengen naik gaji. Lu nggak bisa semata-mata ngomong pengen naik gaji ke bos lu gitu kan. Cara yang lebih ampuh adalah lu tunjukin value lu coba buat perjanjian ke bos lu. Kalau selama 6 bulan lu mencapai target, apakah bos lu ini bersedia untuk menaikkan gaji? Ketika bos lu bersedia, jangan berhenti di situ. Lu cari perusahaan lain buat jadi counter offer. Jadi ketika udah 6 bulan lu mencapai target, lu tagih ke bos lu untuk kenaikan gaji. Kalau dia masih ragu untuk naikin gaji lu, bilang kalau lu tuh udah ditawarin perusahaan lain. Kalau nggak naik, ya mau nggak mau lu harus pindah. Nah itu adalah contoh memberikan persuasi ala Tommy Shelby yang menurut gue bisa banget lo tiru di berbagai situasi. Yap, itu aja dari video ini. Kalau disimpulin tuh ada 6 ya. Pertama, tidak reaktif. Kedua, gerakannya yang lambat dan santai. Ketiga, tatapan mata yang kuat. Keempat, menunjukkan keyakinan dengan kata-kata dan juga nada bicara. Kelima, berbicara dengan perlahan dan memberikan jeda. Dan yang terakhir adalah memberikan penawaran persuasif yang tidak bisa ditolak. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk lebih banyak video seperti ini selanjutnya. Thank you. Bye.